Halo teman-teman, gimana kabar kalian nih? Di video tutorial kali ini saya akan membahas suatu yang super duper penting buat kalian yang masih kuliah, yaitu cara mencari informasi menggunakan portal e-journal, Taylor and Francis. Di video ini kita akan belajar dan praktek cara melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search dan advanced search agar efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi. FYI, video ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi pastikan jangan skip videonya ya. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu Taylor and Francis? Jadi, Taylor and Francis adalah platform penerbitan digital yang menyediakan akses ke jurnal, buku, dan publikasi akademik dari berbagai bidang ilmu. Taylor dan Francis Group sebuah penerbit akademik internasional yang menerbitkan ribuan jurnal dan buku setiap tahunnya. Portal jurnal Taylor dan Francis menyediakan akses ke publikasi yang diterbitkan oleh Taylor dan Francis Group dan penerbit-penerbit lain yang bekerja sama dengan mereka. Selain itu, Taylor and Francis juga dapat digunakan untuk melakukan pencarian informasi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan eksplorasi tentang apa dan bagaimana menggunakan desain pencarian yang ada pada portal e-journal Taylor and Francis ini. Teman-teman tahu nggak sih kalau recall yang ada nanti berurutan berdasarkan relevansinya. Nah, hal ini bisa terjadi karena sebuah fitur yang bernama Best First. Dengan menggunakan Best First, kita bisa mengatur urutan recall berdasarkan terbanyak dibaca, terbanyak dikutip, terbitan lama, dan terbitan terbaru. Setelah itu, bergeser ke samping ada fitur pagination yang berfungsi untuk menampilkan beberapa banyak recall yang ditampilkan dalam satu halaman. Di bagian sini juga ada fitur unduh kutipan yang fungsinya untuk mengunduh daftar pustaka, citasi, dan referensi. Selain itu, ada juga fitur unduh PDF yang fungsinya untuk mengunduh artikel. Yang perlu teman-teman ingat sebelum menggunakan fitur ini adalah kalian harus memilih artikel mana dulu yang akan kalian unduh ataupun dikutip. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan query yang kita masukkan di profil dan mengatur seringnya kita diberikan notifikasi dari tidak pernah, per hari, per minggu, dan per bulan. Selanjutnya ada fitur export search result yang digunakan untuk mengunduh hasil pencarian dalam format file CSV. Sebagai pengetahuan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi waktu pengunduhan file CSV dibatasi hingga maksimum 2000 item. Setelah kita menekan tombol search, maka akan muncul banyak hasil recall dan salah satu fitur yang muncul adalah articles. Database fitur ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah hasil recall yang ada sesuai dengan bentuk dokumen yang ditemukan. Tidak hanya artikel dan database, dapat juga muncul jurnal jika ditemukan sehingga dapat dengan lebih mudah mendapatkan hasil recall yang sesuai menurut bentuk dokumennya. Abstrak berfungsi untuk menampilkan abstrak dari artikel tanpa perlu masuk ke dalam artikel. Fitur ini digunakan untuk masuk ke dalam artikel. Untuk menggunakan fitur ini, kita perlu masuk ke dalam artikel dengan cara mengklik judul artikel. Actionable Result pada Taylor and Francis adalah fitur yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya. Misalnya mendownload site, melihat versi PDF, dan referensi. Namun sebagian besar fungsi seperti download membutuhkan hak akses, dan ada juga fitur lainnya seperti Listen Related Search untuk memberikan rekomendasi artikel yang memiliki hubungan dengan artikel yang sedang kita lihat. Ada juga fitur Facet Navigation atau di portal jurnal ini disebut filter yang fungsinya adalah untuk mempresentifikasikan recall tanpa perlu kembali ke menu search box. Di dalamnya terdapat fitur Access Type yang berfungsi untuk membuat dan menampilkan artikel yang memiliki akses penuh dan akses terbuka. Di bawahnya ada fitur Article Type yang berfungsi untuk menampilkan artikel dari jenis apa dan jumlahnya berapa. Contoh artikel 57653 ada 3084, book review 2911, review 604 editorial 4. Di bawah ada lagi fitur subjek. Di sini kau bisa menambahkan subjek seperti subjek education, humanities, language and literature, social science, dan behavioral science. Di bawahnya juga ada jurnal yang berfungsi untuk mengetahui artikel hasil recall itu dari jurnal apa dan untuk memfilter recall harus berdasarkan apa jurnal apa. Selanjutnya ada fitur publication date yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan tahun. Setelah itu ada fitur language yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan bahasa. Yang terakhir ada fitur modify your search yang berfungsi untuk memodif keyword tanpa kembali menu search box. Di sini kita juga bisa memilih field atau bidang dan bisa menambah search box untuk lebih
spesifikasikan recall seperti halnya menggunakan Advanced Research. Search pada portal e-journal Taylor and Francis terbagi menjadi dua, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Basic Search merupakan mesin penelusuran sederhana yang menggunakan query secara umum dan pengguna tidak perlu pengetahuan umum dan pengetahuan lebih. Advanced Search merupakan mesin penelusuran lanjutan yang lebih kompleks dan lebih rinci dengan menggunakan filter dan kriteria yang lebih banyak. Yuk langsung aja kita ke prakteknya. Ininya ya udah di portal jurnalnya nih, bisa di ini tanfonline.com. Nah di sini kalau udah dibuka langsung muncul begini tampilannya, ada search box. Ini kita lakuin namanya basic search dulu. Terus ada di sini tuh ada fitur yang namanya auto complete atau auto suggestion. Jadi kalau kita ngetik kata gini, misalkan the di sini, yang gede, salah. Nih, ketik the gini, dia muncul beberapa rekomendasi judul gitu. Nah, contoh di sini saya mau nyari the role of libraries. Nah, tadi tuh ini udah saya copy sih, copy ya biar gampang. Nah, terus di sini kita cari. Nah, muncul nih kan hasil recall-nya itu 19.181 recall. Habis itu bisa juga ditambahin di sini ada namanya ditambahin tanda kutip. Ada juga namanya tanda petik buat cari hasil yang berbeda. Contohnya gini, tanda kutip. Tanda kutip dan kita bisa tambahin and or atau not ya di ininya. Contohnya gini nih. Saya tambahin and di habis library. Ini kita hapus. Kita ganti jadi and. Terus yang literasi ini kita ganti jadi or gini. Nah, kita search. Gambar loading. Nah, jadi hasilnya jadi nggak ada gitu, jadi beda. Nah, habis itu kita lanjut aja ke yang namanya adventure. Nah, di sini itu harus balik lagi ke tampilan awal ya. Kalau mau gunakan adventure. Nah, di sini nih ini adventure di samping tanda search. Di sini kita klik aja langsung. Nah, ini tampilan adventure. Di sini ada publication date. Nah, itu buat ngatur batas tahun terbit artikel saat melakukan penulisan informasi. Terus di bawahnya juga ada yang namanya citation search yang digunakan untuk mencari jurnal, search box advanced search itu sendiri beserta pilihan fieldnya. Selain itu ada juga basic search di atasnya, yaitu yang ini nih. Nih, advanced basic search yang ini nih. Nah, setelah itu pilih keyword. Misalnya saya sini, ini tambah-tambahan saya tambah begini. Nah, kita bagi jadi tiga. Pertama di sini kita pilih query-nya yaitu adalah role libraries ya. Role libraries. Libraries. Terus yang kedua itu ada information literacy. Information literacy. Terus yang ketiga ada society yang terakhir ini. Nah, habis itu kita atur jangka waktunya sesuai kebutuhan. Misalnya saya di sini mau ngatur dari tahun yang custom dan sini dari tahun 2000 sampai 2023.
Nah, kita search aja di sini. Nah, ini muncul hasil 14.309 ya. Beda sama tadi. Kalau tadi kan munculnya 19.000. Kalau kita lebih pakai advanced muncul 14.000. Dia lebih inilah lebih spesifik. Nah, itu tadi cara cara melakukan penelusuran informasi menggunakan metode search, basic search dan advanced search. Selanjutnya kita akan masuk penelusuran informasi menggunakan metode browse. Nah, metode browse. Sebelumnya masuk ke tutorial, mari kita tahu apa itu browse terlebih dahulu. Nah, browse sendiri itu adalah kegiatan mencari informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui kebutuhan informasinya, namun masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi format query atau query. Gampangnya dalam melakukan browse tidak menggunakan query. Yaudah, kita cus saja langsung ke tutorialnya nih. Di sini udah ada di halaman awal. Terus scroll ke bawah. Nah, terus pilih di sini misalkan saya mau milih eh pilih information science. Ini. Habis itu kita pilih masuk faceted navigation dan tekan jurnal. Nah, di sini udah ada. Habis itu sebagai pengingat, lalu pilihlah jurnal yang memiliki kata library atau librarian atau librarianship. Contoh di sini saya milih, terus scroll nanti nih. Australian Academic and Research Libraries. Nah, pencet ini aja. Nah, sebagai pengingat, kita tidak bisa menambahkan lebih dari satu jurnal sehingga kita perlu mencari informasi satu persatu dari masing-masing jurnal agar mendapatkan informasi yang tepat. Selanjutnya, masuk ke proses yang paling melelahkan yaitu mencari informasi yang relevan dengan topik atau hal ini dilakukan dengan cara scrolling dan membaca satu persatu untuk menentukan artikelnya relevan atau tidak. Kita perlu membaca judul dan abstraknya. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Mengapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Karena dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi akan mempermudah penemuan informasi. Selain itu, kita juga bisa menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah tentunya identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan query dan memformulasikan query. Untuk mengidentifikasi rumusan masalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari query dari topik penelitian, judul penelitian, dan melalui rumusan. Misalnya, saya saat ini ingin mencari informasi mengenai peran informasi di masyarakat. Berhubung portal e-jurnal internasional, maka kita ubah topik ke bahasa Inggris terlebih dahulu menjadi The Role of Libraries in Encouraging Information Literacy in Society. Dari topik di atas, query yang ditemukan adalah Role Libraries, Information Literacy, dan keyword tambahannya adalah Society. Dari query tersebut, nantinya akan digunakan sebagai modal penelusuran informasi yang berupa informasi ilmiah. Namun apabila hanya menggunakan 3 query di atas, besar kemungkinan akan menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, query-nya harus dikembangkan lagi. Nah, gimana caranya mengembangkan keyword? Nah, kita lanjut ke step nomor 2. Nah, di step nomor 2 ini adalah cara mengembangkan kata kunci atau query. Dalam mengembangkan kata kunci, kita perlu memperhatikan apakah query tersebut memiliki sinonim, bentuk homograf, atau bahasa asing. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan aplikasi Thesaurus untuk mempermudah dalam mengembangkan query. Selanjutnya, kita akan mengembangkan query yang sudah ditemukan tadi. Dari query yang ditemukan tadi, kita akan mengidentifikasi menggunakan persamaan kata dari query yang ditemukan. Contohnya di sini nomor 1 ada Role of Libraries, query yang kedua ada Information Literacy, dan yang
query tambahannya adalah society. Lalu kita cari sinonimnya nih, sinonim dari query tersebut. Contohnya di atas tadi yang satu, yang role libraries itu sinonimnya bisa part libraries atau mission libraries. Terus yang kedua, information literacy itu sinonimnya ada critical thinking dan juga critical literacy. Terus yang query tambahan tersebut yang society di sini bisa disinonimkan dengan community dan koloni. Itulah tadi pengembangan query yang nantinya akan kita gunakan untuk penelusuran informasi. Langkah ketiga atau yang terakhir dari proses identifikasi query yaitu memformulasikan query tersebut. Formulasi atau penyusunan query ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik sehingga informasi yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan informasimu. Dari perkembangan query yang kita lakukan tadi diperolehlah formulasi query sebagai berikut. Yang pertama, information literacy in society. Yang kedua, role of libraries in community. Dan yang ketiga ada libraries critical literacy in society. Terus ada lagi yang keempat, ini mission libraries critical thinking in colony. Sebelum menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan terkait penelusuran menggunakan basic search, advanced search, dan browse. Nah, tentunya mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kebutuhan kita dalam mencari informasi. Jika yang mendapat informasi yang banyak, kita bisa menggunakan basic search karena memunculkan banyak hasil recall, tetapi presisinya sangat rendah. Jika teman-teman ingin menggunakan informasi yang lebih efektif dan efisien, bisa menggunakan advanced search karena akan memunculkan hasil recall yang lebih sedikit tetapi presisinya lebih tinggi daripada basic search yang recall lebih banyak. Nah, dan yang terakhir nih, kita juga bisa menggunakan browse tadi yang udah dijelaskan dalam video. Tapi browse ini kurang efektif karena kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari informasi sesuai dengan yang kita mau. Kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, teman-teman mau yang menggunakan yang mana tergantung kebutuhannya. Nah, jadi mungkin segitu aja dulu tutorial lengkapnya dari saya Alif kelompok 4 menggunakan portal jurnal yang bernama Taylor and Francis online. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.